banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak. Katanya dalam rapat kabinet, Pak Prabowo sempat emosional, kemudian menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertahanan Harfiq Hasnul Kolbi. Itu informasi yang ramai beredar hari ini, Pak. Saya juga kaget, Jadi saya itu jelas itu tidak benar ya. Tidak pernah ada rapat seperti itu. Saya juga jarang berhubungan dengan Wakil Menteri Pertanian. Mungkin saya pernah ketemu sekali sepintas. Saya urusannya selalu, kan saya menteri. Aku menteri, urusannya sama menteri. Jadi pertemuan saya sama Pak Yassin Limpo, hubungan saya sangat baik. Saya tidak ngerti ya, ini ulah-ulah macam apa ya. Lucu, ya saya. Apa kira-kira tujuan kalau Pak Prabowo menebak-nebak tujuannya membuat rumor seperti itu, Pak Prabowo emosional, menampar bahkan mencekik di rapat kabinet disebutnya? Tapi saya dulu di fitnah lebih gawat lagi, Pak. Mau kudeta lah, mau inilah, mau itu. Sedikit-sedikit mau berontak, nggak tahu muka saya muka kudeta kali ya. Jadi ini ya, ini koreksi kita ya. Ini adik-adik mahasiswa, aku manggilnya adik-adik ya. Nggak enak kok manggil, pantasnya kalian tuh anak-anakku. Tapi nggak, nanti rasanya tua banget, nggak ya, sudah. Adik-adikku, adik-adik mahasiswa, nanti kalian akan ambil alih negara ini. Ini negara masa depan kalian punya. Kalau jadi pemimpin, jangan seperti itu, nggak usah, ya kan? Baik-baik aja. Demokrasi itu harus baik-baik. Ya ini adu gagasan, hanya jangan 10 menit, tapi oke lah. Ya kan? Pak, jadi Pak Prabowo tidak akan menelusuri siapa yang menyebarkan rumor atau kemudian bahkan menempuh jalur hukum terkait itu atau seperti apa, Pak? Saya begini, dari dulu saya punya guru-guru yang mengatakan kepada saya, Prabowo, kalau kau difitnah, ya kan, itu tandanya kau diperhitungkan. Ya. Dan biasanya fitnah yang semakin kejam itu membalik kepada orang yang menyebarkan fitnah. Jadi saya nggak pernah urus, saya serahkan kepada yang di atas saja. Mudah-mudahan yang lontarkan itu ya sadar ya, nggak usahlah diterus-teruskan budaya kayak itu. Itu memalukan itu, benar nggak ya? Oke, jadi Anda akan menutup buku menganggap itu sudah biarkan? Ya. Baik, kalau gitu saya juga move on ke pertanyaan lain, Pak. Karena Anda kayaknya cuek menanggapi fitnah itu. Saya nggak cuek, tapi ya masalah bangsa kita terlalu banyak, terlalu besar. Dan ya udah. Nggak benar itu ya. Pak Prabowo, saya ingin mulai dengan meminta klarifikasi lagi, Pak. Di statement Bapak menyikapi politik uang. Jadi Anda sempat bilang, kalau ada yang mau bagi-bagi uang terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Kalau dibagi terima saja, tapi ikuti kata hatimu, pilih yang kau yakin akan berbuat terbaik untuk bangsa dan anak-anak. Saya mau mengklarifikasi, Pak, apakah itu artinya Anda mewajarkan politik uang, Pak Prabowo? Oh, sama sekali tidak. Anda harus tahu maksud saya, tidak boleh ada politik uang. Tapi kenyataannya kan, orang yang istilahnya menghalalkan segala cara akan melakukan. Nah ini kita harus mendidik rakyat untuk tidak terpengaruh. Kalau dia mau bagi-bagi uang, ya kan, terima aja, tapi jangan ikuti. Berarti akan patah sendiri, lama-lama nggak mau dibagi lagi. Itu maksud saya. Ya. Pak, tetapi pendidikan politik. Tetapi apakah itu artinya pendidikan politiknya justru tidak tepat? Karena kalau pendidikan politik, rakyat disampaikan,
kalau ada yang bagi uang jangan diterima uangnya. Oh, sebaiknya jangan diterima. Tapi kalau banyak rakyat kita yang sangat sulit hidupnya, ya kan? Dia yang penting dia tidak terpengaruh. Jangan dia terpengaruh. Itu akan patah, benar nggak? Maksudnya itu beri uang kan untuk membeli dukungan, membeli kesetiaan, membeli itu kan sama dengan menyogok. Nah, kalau dikasih uang tapi tidak mau diikuti, ya patah tujuannya. Karena begini Pak, yang sempat ramai juga, salah satu ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju, itu bagi-bagi uang 50.000 ke nelayan Pak. Siapa yang Anda maksud? Yang saya maksud adalah Zulkifli Hasan, ketua umum PAN Pak. Ya, tapi Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyagup, tidak nyalek, tidak nyabut. Dia tidak mau jadi kepala desa pun. Jadi dia orang yang suka sedekah. Pak Prabowo. Tetapi saya kenal Pak Zulkifli Hasan. Pak, tapi dia di Lampung membangun sekolah unggulan. Sekolah unggulan yang dia bangun dengan uang dia sendiri. Dia seorang pengusaha. Sebelum masuk politik dia pengusaha. Pak Prabowo. Dia berpihak kepada rakyat. Dia suka sedekah. Dan dia sekali lagi tidak nyalek, tidak nyagup, tidak nyabuk, tidak menjadi wali kota, tidak mau jadi presiden. Tapi dia ketua umum partai, Pak Prabowo, tapi dia ketua umum partai yang mau partainya dipilih Pak. Menggunakan atribut atau warna yang menyerupai PAN. Pak, sebentar, pertanyaan saya Pak, apakah itu artinya Anda mau bilang tidak apa-apa terima uang PAN tapi jangan coblos PAN begitu? Karena kan tadi Anda katakan seperti itu Pak. Tunggu dong, kasih aku kesempatan menjawab. Silakan Bapak. Saya katakan, terima uangnya, ikuti hatimu. Kalau hatimu tidak suka PAN, jangan pilih. Jadi tetap ikuti hatimu, ikuti hati nuranimu. Apa yang kurang jelas? Tapi ya, apakah setidaknya Bapak sependapat bahwa politik uang itu salah satu yang membuat demokrasi di negeri ini tantangannya luar biasa dan biaya politiknya jadi luar biasa Pak? Setuju. Setuju. Karena itu di mana-mana saya bicara, mohon juga para pakar dari Fakultas Politik, Hukum, coba pikirkan, cari sistem yang memungkinkan sistem pemilihan pemimpin dan wakil kita tidak mahal. Mari kita belajar. Kalau kita belajar di negara-negara lain ya pemerintah yang banyak ambil alih biaya untuk politik. Kemudian sistemnya dibuat supaya tidak mahal. Ini yang saya inginkan, Saudara Ibu. Pak Prabowo, tadi 2 bakal capres lainnya saya tunjukkan LHKPN mereka. Jadi saya juga ingin tunjukkan harta kekayaan Pak Prabowo. Kita lihat bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, harta Prabowo Subianto tertinggi di antara baca pres yang lain Pak, 2,04 triliun rupiah. Pak Prabowo, apakah kalau disambungkan dengan perbincangan kita sebelumnya, biaya politik yang tinggi, apakah itu artinya Bapak relatif aman karena toh duit Bapak banyak padahal sudah nyapres 3 kali? Mbak Nana, saya sudah jadi pengusaha 20 tahun lebih, ya. Dan kalau Anda mengerti bisnis, ada perbedaan antara aset yang dinilai, ya kan? Tanah aset dinilai, ada nilainya, dan cash, uang yang bisa dipakai. Aset saya kalau dipelajari banyak aset, tapi juga yang tidak bersifat cash. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak.
Jadi Pak, Saya punya karyawan ribuan, tidak saya PHK. Ya. Karena ya ini realita, saudara-saudara. Ini realita, ya. Jadi Pertanyaannya, Pak. saya tidak malu-malu. Saya memang jadi pengusaha. Ya. Karena saya waktu pensiun saya waktu itu hanya 900 ribu rupiah. Sekarang pensiun saya 4,8 juta rupiah. Jadi kalau saya tidak bisnis, saya nggak bisa hidup. Pak Prabowo, saya tidak mempersoalkan Bapak kaya. Bagus jadi orang kaya menurut saya Pak Prabowo. Tapi lebih ke konteksnya tadi pertanyaannya Pak, apakah itu artinya tidak perlu terlalu bersusah payah mencari modal politik karena sudah ada kekayaan, Pak Prabowo bisa makan tabungan, atau apa strategi untuk pembiayaan politik kita yang sedemikian mahal seperti yang tadi Pak Prabowo sampaikan? Saya kira bukan aman ya, dalam arti yang saya katakan tadi, apakah umpamanya ya saya punya tanah yang sudah berapa puluh tahun, ya kan, tentunya nilainya tambah di atas kertas. Kalau saya butuh uang, saya mau jual, siapa yang mau beli? Belum tentu ada yang mau beli, ya kan? Tapi saya akui, dalam beberapa keadaan terjepit, saya hidupnya dari jual aset. Saya hidupnya. Kadang-kadang dan ini tidak saya anjurkan kepada semuanya. Tapi kadang-kadang saya terpaksa. Saya jual aset, saya jual tanah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan partai saya dan sebagainya. Terima kasih. Tapi sekarang, boleh dong gue jawab. Boleh ya, Pak. Enak aja diinterogasi terus. Pak Prabowo soalnya udah mau bikin mata bowo katanya. Begini. Sekarang saya dengan gagah berani mengatakan partai saya yang banyak membiayai saya. Kalau saya panggil anggota saya, mereka kadang-kadang bayar sendiri. Nah itu. Jadi kalau partai yang semangat, partai punya idealisme, dia akan bayar sendiri. Itu yang saya mau ingin sampaikan. Jadi sekarang self financing sudah berjalan. Contoh, tidak pernah saya kasih uang untuk Gerindra di provinsi, Gerindra di kabupaten, tidak. Mereka sendiri. Mereka bikin kantor sendiri. Mereka bangun kantor sendiri di mana-mana. Ya, kita adalah partai dari bawah. Terima kasih, Mbak Nana. Terima kasih Bapak Prabowo. Pak, saya mau tunjukkan apa hasil polling, apa topik yang paling banyak hendak dibahas bersama Pak Prabowo. Nomor 1 korupsi dan penegakan hukum, kebebasan berpendapat. Oke, kita mulai dari nomor 1 Pak, korupsi dan penegakan hukum. Pertanyaan saya akan nyambung dengan yang tadi Bapak sampaikan. Soal partai politik dan juga komitmen atas anti korupsi. Kalau bicara soal itu Pak, faktanya sekarang ada 67 caleg DPR dan DPD yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi. Dan 2 diantaranya Pak, itu kader Anda. Pertanyaannya. Tunggu. Ada jawabannya. Saya belum nanya, Bapak udah siap jawab. Bapak, kenapa Pak? Kenapa diloloskan Pak? Kalau komitmen anti korupsi, aku mau jawab dulu. Kenapa ada 2 kader koruptor Pak? Saya mau jawab. Silakan. Dua calon itu sudah saya coret. Anda akan mencoret. Sebentar, saya mau pastikan dulu. Saya mau pastikan. Sudah saya coret. Karena informasi ini belum dibuka ke publik. Anda katakan malam ini di Mata Najwa 2 caleg itu akan Anda coret. Sudah saya coret. Sudah dicoret. Karena calon legislatif kita saya kira berapa belas ribu itu. Berapa belas ribu calon. Ya kadang-kadang verifikasinya lolos begitu ya. Tapi begitu Anda tahu mereka mantan narapidana. Coret. Baik. Yang juga menarik,
kalau kita bicara soal korupsi Pak Prabowo, ada satu hal yang saya kerap ingat Anda Tidak sampaikan. ada toleransi untuk korupsi di Ya, Partai Anda Gerindra. menyampaikan itu, tidak ada toleransi dan Anda juga sempat bilang hukuman seberat-beratnya untuk koruptor. Karenanya saya ingin tahu, apa hukuman terberat versi Prabowo Subianto untuk koruptor Pak? Jadi menurut pendapat saya, apa yang sudah ada sekarang sudah cukup menjera. Bayangkan orang yang korupsi ya disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan. Selain hukumannya cukup panjang, ada yang berapa puluh tahun dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira asal kita laksanakan dengan benar, ini cukup jera. Saya tahu maksud beberapa orang, maunya kan hukuman mati seperti di Tiongkok, ya kan? Ternyata orang kalau nekat, ya nekat aja. Di Tiongkok sudah ada hukuman mati, masih ada korupsi yang besar-besaran di sana. Jadi kalau menurut saya, cara mengatasi korupsi, kita harus mulai dengan sistemik. Sistemnya dibuat. Ya. Jadi contoh, ya sekarang pemerintah sudah naikin gaji 8%. Menurut saya, setelah saya hitung kekayaan negara kita dan potensinya dan sebagainya, kita mampu menaikkan secara signifikan gaji hampir semua pejabat yang punya wewenang menentukan. Saya kira itu yang bisa kita lakukan. Ada beberapa contoh di negara-negara Afrika, pejabat-pejabat yang berhasil 5 tahun melaksanakan tugasnya, di ujungnya dikasih bonus yang cukup besar. Kemudian kalau kita lihat contoh di banyak negara, untuk pejabat-pejabat tertentu disiapkan rumah sakit, dia bisa berobat dengan baik, gratis. Disiapkan juga perumahan, dia pensiun, dia bisa punya rumah sendiri. Kemudian anak-anaknya bisa sekolah asal memenuhi persyaratan akademis. Jadi istilahnya dibagi kompensasi dalam bentuk pelayanan, in kind begitu. Nah, saya kira ini bisa banyak mengurangi korupsi. Ya. Pak Prabowo, bicara soal penegakan hukum dan aparatnya, penting juga untuk memastikan kelembagaan yang solid. Dan tadi saya berdiskusi soal isu KPK dan kepolisian dengan 2 bakal calon presiden yang lain. Karenanya saya juga ingin tahu pendapat Anda soal itu. Mulai dengan kepolisian Pak, apakah ada rencana Anda untuk mereformasi kepolisian? Saya kira semua institusi harus kita kaji. Yang mana kita rasakan kurang pas ya kita perbaiki. Itu namanya reformasi. Reformasi hukum, reformasi institusi dan sebagainya. Saya kira yang paling penting adalah pengawasan diri. Ya, otokritik atau auto pengawasan, kita minta semua institusi membenahi diri dan itu harus dikendalikan oleh sistem yang kuat. Dengan sistem audit, dengan BPK yang aktif, dengan BPKP yang aktif, dengan KPK yang aktif, ini membuat jera. Kalau kita lihat kepolisian sekarang, kita lihat beberapa jenderal-jenderal pun dihukum. Jenderal-jenderal yang seolah berkuasa bisa dihukum. Ini juga terjadi di lingkungan komunitas pertahanan. Ada beberapa jenderal yang menyeleweng di lembaga-lembaga kita. Kita minta kejaksaan untuk usut. Kita berikan kejaksaan dan kalau tidak salah mereka sudah dihukum, mereka dalam penjara sekarang. Jadi saya termasuk yang undang BPKP, BPK, KPK dan kejaksaan untuk masuk ke lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI semuanya. Kalau bicara KPK Pak Prabowo, apa penilaian Anda atas KPK hari-hari ini Pak? Kalau kita lihat ya di masyarakat, saya kira masyarakat masih menilai KPK sangat bermanfaat.
Sangat bermanfaat, Pak. Atas dasar apa, Pak, penilaian itu? Karena misalnya sebagian pihak menilai justru independensinya menjadi tercederai karena beragam alasan. Salah satunya karena posisi KPK sebagai institusi ada di bawah eksekutif, kemudian juga menjadi PNS. Belum lagi kewenangan-kewenangan yang dimiliki KPK sekarang juga sudah tergerus lewat revisi Undang-Undang KPK. Apakah penilaian itu menurut Anda akan bisa membuat Anda berpikir untuk merevisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan KPK saat ini, Pak? Ya, kita nanti akan kumpulkan stakeholder, pakar-pakar hukum dari berbagai sumber dan kita cari yang terbaik untuk bangsa. Kita harus cari yang terbaik untuk bangsa. Tapi sejauh ini Anda merasa KPK masih melakukan tugasnya dengan maksimal? Atau ada penilaian yang memang wajar kalau orang kecewa terhadap institusi ini? Saya kira ya, kita ini membangun negara pasti banyak kita kecewa, pasti banyak yang kita tidak puas, ya kan? Saya kira itu wajar, ya kan? Dan memang benar bahwa harus ada pengawasan karena kekuasaan condong untuk membuat orang korup. Semakin kuat, semakin absolut kekuasaan, semakin condong orang berbuat korupsi yang absolut juga. Jadi harus kita awasi terus, harus kita cari upaya-upaya memperbaiki. Begitu. Baik, apa topik... Tapi yang penting jangan ada kesan ini tidak baik, bubarkan. Nah itu jangan. Jadi tidak setuju dibubarkan ya Pak? Baik, Pak Prabowo, tadi yang kedua, teman-teman ingin kita berdiskusi soal kebebasan berpendapat Pak. Atau kebebasan berekspresi. Ini juga topik yang muncul di dua diskusi saya sebelumnya. Dan supaya fair, pertanyaan saya juga akan sama persis Pak, yang saya tanyakan kedua bakal calon presiden sebelumnya. Saya ingin minta Pak Prabowo memberikan penilaian dari skala 1 sampai 10. Seberapa bebas kita bisa berpendapat hari-hari ini di negeri tercinta, Pak? Kalau saya rasanya ya kira-kira 1 sampai 10 mungkin 8 begitu. 8. Pendapat saya ya. Yang harus kita awasi kalau tadi ya penipuan, kebohongan, hoax, kebohongan publik. Ya kan, hate speech, maki-maki, menimbulkan kebencian antara suku, agama, ras ini rawan untuk kita ya. Tapi selebihnya saya lihat lumayan lah kita. Lumayan ya Pak? Dibandingkan dengan beberapa negara tetangga kita ya. Dan tentunya penilaian itu bisa berbeda tergantung dari sudut pandang yang mana. Tapi saya ingin tanya kalau begitu spesifik soal ini Pak. Soal pasal penghinaan terhadap presiden dan kekuasaan umum yang ada di KUHP. Yang kerap jadi pasal karet yang menjerat mereka yang mengkritik presiden atau mengkritik kekuasaan umum. Seberapa itu menurut Anda penting untuk dipertahankan? Itu sebetulnya belum berlaku pasalnya. Tetapi banyak yang bilang itu salah satu indikator yang akan membuat orang ragu kritik kepada presiden. Dan apakah ketika Anda menjabat sebagai presiden nanti, Anda akan menggunakan pasal itu kepada orang yang Anda rasa menyerang kehormatan Anda, Pak Prabowo? Kalau saya pribadi udah sering saya difitnah ya, jadi saya itu nggak terlalu menanggapi, saya pribadi. Tapi kalau kita lihat Pak Joko Widodo sendiri kan ada seorang intelektual yang mengatakan dia bodoh, tolol, dan sebagainya. Kan Pak Jokowi biasa-biasa aja, nggak nanggapi juga. Ya kan? Nggak ada beliau ngadu-ngadu ke hukum dan sebagainya. Ya jadi ini saya kira lumayan lah kita, lumayan. Dan Indonesia lumayan. Banyak negara tetangga kita menilai kebebasan kita sangat luar biasa. Ya, di negara sebelah, Anda harus tahu ya, di Singapura umpamanya ya, itu semua televisi, stasiun televisi, semua televisi itu milik pemerintah.
Semua koran milik pemerintah. Jadi kalau nggak salah di Malaysia juga hampir semua koran besar dimiliki pemerintah, ya dan sebagainya. Satu lagi Jadi Pak, agak lumayan lah kita, Mbak Nana, lumayan gitu ya. lumayan ya Pak. Nanti bersama-sama kita bikin yang lebih baik lagi, ya. Pak, satu lagi sebelum saya lempar ke audiens, karena saya ingin minta sikap Bapak soal revisi Undang-Undang ITE yang saat ini sedang dibahas di DPR dan memakan banyak korban karena ada banyak pasal karet di sana. Apa pendapat Anda soal Undang-Undang ITE itu, Pak? Dan Saya mau jujur ya, nanti saya akan pelajari lebih dalam. Terus terang aja saya tidak mengikuti semua rancangan undang-undang. Ya. Itu juga di luar bidang saya sebetulnya. Ya. Saya kan Menteri Pertahanan sekarang ini. Tapi ya. pada prinsip saya mengikuti, tapi intinya, saya kira intinya yang kita khawatir adalah bahwa nanti platform itu dipakai untuk mengujar kebencian, untuk manas-manasin kebencian dan sering dengan kebohongan, sering dengan hoax, ya kan, dan sebagainya. Ini rawan. Ini menurut saya itu harus diperhatikan. yang juga rawan adalah ketika itu justru dipakai untuk kriminalisasi, ketika itu justru dipakai untuk melaporkan ke polisi tindakan-tindakan yang sebetulnya sah dilakukan. Jadi ada dua sisi mata uang untuk melihat itu, Pak Prabowo. Ya, itu tidak hanya di negara kita, Mbak Nana, di seluruh dunia seperti itu, ya. Di Baik. seluruh dunia seperti itu. Jadi yang penting kebebasan berpendapat sangat penting untuk check and balance, untuk mengawasi pejabat, untuk mengawasi penguasa. Baik, Pak Prabowo. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana Najwa Shihab mewawancarai Prabowo Subianto yang kini menjadi presiden kita, teman-teman. Ya, pertanyaan-pertanyaan tajam dari Najwa ini ya membelah setiap tembok-tembok tersembunyi pada Prabowo Subianto. Dan kalau kita lihat saat ini ya, bagaimana setiap janji Prabowo itu belum banyak yang ditepati ya, karena memang beliau baru kurang lebih beberapa bulan ya menjadi presiden, teman-teman. Apa yang disampaikan Prabowo Subianto semoga, bahkan janji-janjinya semoga dapat realisasi dengan baik ya selama 5 tahun ke depan. Bagaimana menurut kalian?